Shalom Jemaat Tuhan, ini adalah beberapa tips mengikuti ibadah online. Yang pertama, tunda aktivitas makan. Dimohon untuk tidak makan saat ibadah online berlangsung. Yang kedua, berkumpul bersama keluarga di suatu ruangan saat ibadah online berlangsung. Yang ketiga, koneksi cukup untuk dapat mengakses ibadah secara online dengan baik dan lancar. Yang keempat, mempersiapkan diri dengan baik. Gunakan pakaian yang sopan dan layak seperti saat datang ibadah. Yang kelima, matikan notifikasi di handphone agar tidak mengganggu selama ibadah online berlangsung. Yang keenam, ikuti ibadah secara utuh dan khidmat sampai ibadah selesai. Berikutnya, akan kita saksikan bersama pengumuman untuk bulan ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat mengirim di rekening berikut ini. Demikianlah pengumuman yang bisa saya sampaikan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita mau terus rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita terus mengingat bahwa Tuhan selalu setia dan janjinya selalu ditepati dalam hidup kita. Mari saya ajak untuk setiap kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang baik. Bapa yang baik, biar sebentar pujian penyembahan yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bapa, Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami, biar kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari kita puji Dia. Besar bagi dunia ini, diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkoreksi indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Mari dari awal kita naikkan pujian ini. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, Kan ku temukan kasih terbesar, kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terkagum dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkoreksi indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan, indah ku terkagum dan ku bawakan
Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Kaulah Tuhan satu-satunya yang bisa kami andalkan. Mari sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, oh. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, oh. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari nyatakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Ya Kau Tuhan sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang
Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kemenangan kita. Dia adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Dalam segala musim, Dia selalu ada. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup.
jadikan kami hamba yang setia. Kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami masih boleh bersama-sama menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh ditemukan menjadi hamba yang setia. Kami setia Tuhan mengiring-Mu seumur hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Tuhan, biar hati kami terbuka Tuhan untuk firman-Mu yang akan disampaikan. Biar firman itu boleh tertanam di hati kami dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan waktu-waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar dari sebuah prinsip kebenaran. Dan hari ini saya coba sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara sebuah prinsip kebenaran yang simple, yang sederhana, tapi esensi dan sangat powerful, sangat berkuasa sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena prinsip kebenaran ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan mau supaya saudara dan saya memiliki sebuah kehidupan yang tangguh. Nah, hari ini kalau Bapak Ibu suka dengan tema, saya kasih tema membangun kehidupan yang tangguh, yang kuat, yang kokoh, yang tidak mudah ditaklukkan. Nah, Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tangguh itu memiliki arti sukar dikalahkan, tidak mudah ditaklukkan, kuat sekali, kokoh, tahan, tidak mudah digoncangkan, tidak mudah digoyahkan. Di kondisi seperti kita hari-hari ini di masa pandemi, di mana semua sisi kehidupan sedang digoncangkan. Saya percaya baik Bapak Ibu maupun saya, kita rindu memiliki kehidupan yang tahan goncangan, kehidupan yang tidak mudah dikalahkan, kehidupan yang kokoh. Nah, Yesus menawarkan kepada setiap kita bahwa kita bisa memiliki kehidupan yang seperti itu. Bagaimana kita kemudian membangun kehidupan yang tangguh, yang kokoh, yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah menjadi patah semangat, kalah dan ditaklukkan. Mari kita lihat apa yang Yesus akan ajarkan kepada kita hari ini.
Mari lihat bersama-sama Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 47 dan ayat 48. Ini pengajaran yang seringkali kita dengar, bahkan mungkin Bapak Ibu sudah memahami ini, Bapak Ibu sudah berkali-kali mendengarkan khotbah dari ayat-ayat ini. Tapi tidak ada salahnya, mari hari ini izinkan hati kita terbuka kembali untuk melihat bagaimana Tuhan ingin memberikan penekanan-penekanan kepada setiap kita supaya kita sungguh-sungguh mendapatkan apa yang Yesus sedang sodorkan kepada saudara dan saya. Lukas 6 ayat 47 dan 48, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia akan disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Sampai di sini dulu. Yesus bilang, setiap orang yang datang kepadaku, setiap orang, tiap-tiap orang, masing-masing orang. Artinya ini aktivitas pribadi, personal. Saudara dan saya secara pribadi harus datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengarkan perkataan Tuhan, untuk mendengarkan apa yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Tapi tidak cukup untuk mendengar saja. Yesus bilang kita harus melakukannya. Nah, orang-orang yang demikian, yang melakukan 3 hal ini, Yesus bilang, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Yesus bilang orang-orang yang melakukan hal ini sama dengan orang yang mendirikan rumah. Sama dengan orang yang membangun rumah. Sekarang mari kita soroti lebih dalam lagi. Bagaimana orang itu membangun rumah? Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Perhatikan ini. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Tidak dapat digoyahkan. Tidak ada kemungkinan untuk digoyahkan. Karena dikatakan tidak dapat. Bapak Ibu, apa penyebabnya? Karena rumah itu kokoh dibangun. Wow, ini keren. Saya percaya Bapak Ibu sama saya, ya, kita ingin punya rumah yang seperti ini. Kita pengen punya kehidupan yang seperti ini. Tidak mudah digoyahkan, tidak mudah dikalahkan, tidak mudah ditaklukkan. Ini kehidupan yang Yesus sedang tawarkan buat saudara dan saya. Yesus berkata bahwa rumah hidupmu itu tidak dapat digoyahkan. Kalau saudara mengikuti prinsip yang Yesus ajarkan, kehidupanmu akan kuat sekali, tangguh, tidak mudah ditaklukkan oleh situasi apapun. Kenapa saya katakan oleh situasi apapun? Coba saudara perhatikan dengan seksama. Dikatakan begini, ketika banjir dan air bah melanda rumah itu, ketika banjir dan air bah melanda rumah itu, Bapak Ibu, banjir atau air bah itu bukan persoalan kecil, itu bencana, itu masalah besar, itu berbeda sekali dengan hujan. Ini banjir dalam jumlah yang besar, ini air bah dengan sebuah tekanan yang sangat besar. Baik banjir maupun air bah itu selalu menyerang pondasi rumah. Nah, Alkitab berkata rumah itu tidak dapat digoyahkan. Alasannya sederhana, karena rumah itu kokoh dibangun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sejenak ya, rumah itu tidak mudah digoyahkan. Wow, bukan hanya tidak mudah, tidak dapat. Alasan yang Yesus sampaikan adalah karena rumah itu
kokoh dibangun. Apa yang menjadi penyebabnya? Yesus tidak bilang karena rumah itu berdiri sangat tinggi. Tidak. Tapi Yesus bilang rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu dibangun dengan kedalaman dasar yang sangat dalam. Ingat Yesus bilang orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar. Artinya sederhana Bapak Ibu, bahwa ketinggian bangunan tidak menentukan kekuatan bangunan, melainkan kedalaman dasar itulah yang menentukan kekuatan bangunan. Bapak Ibu, apa sih yang sebenarnya Yesus mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Yesus itu cuma mau bilang begini, bahwa kalau kita ingin memiliki rumah yang kokoh, rumah yang tidak dapat digoncangkan, rumah yang tidak dapat digoyahkan, itu kita harus fokus pada membangun dasar. Bukan membangun ketinggian, tapi membangun dasar. Ingat Yesus bilang bahwa orang itu sedang membangun rumah, apa yang dia lakukan? Dia menggali dalam-dalam. Ya, baru meletakkan dasarnya. Dari sini kita belajar bahwa memang benar kedalaman dasar menentukan kekuatan sebuah bangunan. Kalau Bapak Ibu lihat ada bangunan yang tinggi, besar, menjulang tinggi, itu ditopang oleh kedalaman dasar yang sangat kuat dan dalam. Bapak Ibu, dari sini jelas bahwa Yesus mau memberitahukan kepada kita untuk mendapatkan kehidupan yang kokoh, yang kuat, yang tangguh. Bapak Ibu harus fokus membangun dasar. Ya, fokus membangun kedalaman. Kenapa? Karena dasar itu tidak ada di atas permukaan. Dasar itu, pondasi itu ada di kedalaman, di tempat yang tidak terlihat. Inilah cara yang Yesus tawarkan kepada kita untuk membangun kehidupan yang tangguh. Kita harus fokus kepada membangun dasar, membangun kedalaman. Tadi saya katakan bahwa dasar atau pondasi itu tidak terlihat, letaknya di kedalaman. Jadi apa sih yang Yesus mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara? Bahwa membangun dasar, membangun pondasi itu adalah aktivitas rohani yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu aktivitas membangun kedalaman, aktivitas kita dengan Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita ingin mendirikan sebuah kehidupan, rumah kehidupan kita yang kokoh, kehidupan yang tangguh, Yesus ajarkan bagaimana? Sama dengan orang yang mendirikan rumah. Bagaimana dia memulainya? Dia mulai dengan membangun dasar. Dia mulai dengan menggali dalam-dalam, membangun kedalaman dasar. Nah, perhatikan ini. Ya, di awal Yesus bilang begini, orang yang datang kepadaku, mendengar perkataanku dan melakukannya sama dengan orang yang mendirikan rumah. Mari kita cermati baik-baik apa yang Yesus ajarkan. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Setiap orang, di awal saya sudah katakan, setiap orang atau tiap-tiap orang atau masing-masing orang ini sedang menunjukkan sebuah aktivitas yang personal, aktivitas pribadi, aktivitas masing-masing kita. Ya, jadi Yesus sedang mengingatkan kita
saudara dan saya secara pribadi, secara personal, tiap-tiap kita harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan secara pribadi. Datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk mendengarkan perkataannya, untuk mendengarkan tuntunannya, untuk mendengarkan pewahyuannya, untuk mendengarkan arahan Tuhan, pengajaran Tuhan, ya. Dan apa? Untuk kemudian kita melakukannya. Yesus menyamakan aktivitas ini adalah aktivitas membangun kedalaman dasar. Barulah kemudian apa yang terbangun di atasnya, diterpa badai, diterpa banjir, diterpa air bah, Yesus jamin tidak dapat digoyahkan. Sangat kuat, sangat tangguh, tidak mudah ditaklukkan. Nah, Bapak Ibu, saya kemudian mencoba merenung lebih dalam lagi. Aktivitas seperti apa yang sedang diajarkan oleh prinsip kebenaran ini? Saya menemukan Bapak Ibu, dan ini yang saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah prinsip yang sangat penting yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Ini adalah aktivitas pribadi kita yang saya sebut saat teduh. Saat teduh. Saat teduh itu adalah aktivitas pribadi. Itu aktivitas personal kita. Kita dengan Tuhan tidak dilakukan rame-rame. Ya, kalau Bapak Ibu searching ya di Google, Bapak Ibu ketik saat teduh. Lalu Bapak Ibu klik gambar. Maka akan muncul di pencarian Bapak Ibu Saudara bahwa kata saat teduh itu selalu digambarkan begini. Seseorang yang dengan khusyuk, ya, sendiri dengan Tuhan, sedang berdoa, sedang membaca firman Tuhan, ya, dilakukan sendiri, dilakukan aktivitas yang bersifat pribadi, tidak dilakukan rame-rame. Kalau dilakukan rame-rame itu ibadah, kalau dilakukan rame-rame itu pendalaman Alkitab, kalau dilakukan rame-rame itu menjadi kebaktian doa. Tapi ini Yesus ajarkan bersifat pribadi, ya, tidak dilakukan di keramaian. Karena aktivitas ini tidak dilakukan untuk dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu, Yesus tahu ini sangat penting. Tapi anehnya, tidak semua orang menghidupi kehidupan membangun aktivitas yang tidak terlihat ini, yaitu saat teduh. Beberapa orang berpikir, ya, cukuplah saya datang ke gereja, cukup saya datang di hari Minggu saja. Bapak Ibu yakin bahwa hidupmu akan menjadi kuat, tangguh, tidak mudah menyerah, tidak gampang takut, tidak gampang khawatir? Kalau Yesus melihat ini sebagai sesuatu yang sangat penting, seharusnya kita menyadari bahwa inilah prinsip kebenaran yang Yesus sedang ajarkan untuk memberikan kepada kita kehidupan yang tangguh, tidak dapat digoyahkan. Bapak Ibu, jadi jelas bahwa berdasarkan apa yang Yesus ajarkan untuk kita mendapatkan kehidupan yang tangguh, dengar ini baik-baik. Fokus pada membangun dasar. Fokus pada membangun kedalaman. Ingat, dasar atau pondasi itu tidak kelihatan. Yesus sedang bicara tentang sebuah aktivitas yang tidak dilihat oleh orang lain. Aktivitas yang bersifat personal, pribadi, saudara dengan saya. Nah, pengajaran yang serupa juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Mari kita coba lihat apakah benar Paulus juga menekankan hal yang sama, ya, untuk membangun sebuah kehidupan yang kuat, iman yang kuat, yang teguh dan tidak tergoncangkan. Coba kita lihat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7.
Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya ayat ini diberikan kepada orang-orang percaya. Ayat ini ditujukan kepada murid-murid Kristus, saudara dan saya yang sudah menerima Kristus. Selanjutnya, karena saudara telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pesan ini jadi penting buat Bapak Ibu Saudara untuk kita perhatikan, kita hidupi dan kita jadikan cara hidup kita. Oke, kita lanjut. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara tidak boleh bergeser. Saudara harus melekat dengan Tuhan. Saudara harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, Paulus mengajarkan kepada kita bahwa untuk dapat memiliki kehidupan yang bertambah teguh dalam iman, dan sebagai akibatnya hati kita itu akan melimpah dengan syukur. Apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, hati kita akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya iman yang teguh, tidak gampang digoyahkan. Dari mana datangnya? Di ayat yang ke-7 Paulus memulainya dengan ini. Hendaklah engkau berakar di dalam Dia. Berakar ke dalam lebih dulu, baru dibangun di atas Dia. Jangan terbalik Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen lebih suka membangun ke atas. Kenapa? Karena membangun ke atas itu dilihat orang. Itu aktivitas-aktivitas yang bisa diperhatikan oleh orang lain. Gampang dilihat. Sementara berakar ke dalam, kita tahu itu aktivitas akar mencari sumber. Ya, nggak ada seorang pun yang pernah melihat bagaimana akar bergerak ke dalam menemukan sumber. Nggak ada. Nggak ada seorang pun yang tahu berapa kedalaman akar itu. Nggak ada, sampai kemudian kalau dia membongkar tanah dan mengukurnya. Jadi Paulus sedang bicara bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang punya iman yang teguh, maka kita harus mulai dengan berakar ke dalam. Sekali lagi, bahwa berakar dan membangun dasar itu sama-sama menggambarkan aktivitas yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu aktivitas kedalaman, membangun kedalaman. Paulus mengajarkan berakar ke dalam, tidak terlihat, tapi itu memberikan dampak yang besar. Itu aktivitas rohani yang tidak terlihat. Kita lebih suka membangun aktivitas yang gampang dilihat oleh orang lain. Kita nggak suka aktivitas yang tersembunyi. Kita nggak suka aktivitas kesendirian. Kita lebih suka rame-rame. Tapi Yesus berkata, ini prinsip yang sangat penting. Berakar, membangun dasar, itu semua aktivitas rohani membangun kedalaman. Dan Bapak Ibu, coba renungkan sejenak. Kedua aktivitas ini berfungsi menopang apa yang ada di atasnya. Semakin dalam dasar diletakkan, semakin kuat dia menopang bangunan yang berdiri di atasnya. Semakin dalam akar itu masuk ke dalam tanah dan menemukan sumber air, maka semakin kuat dia menopang pohon yang berdiri di atasnya. Sama-sama punya peran yang penting, menopang apa yang terlihat, yang terbangun di atasnya. Dan apa yang terlihat, apa yang dibangun di atasnya, itu ditentukan oleh kedalaman dasar, ditentukan oleh kedalaman
berakar. Dan aktivitas berakar, aktivitas membangun dasar, membangun pondasi adalah aktivitas kedalaman, aktivitas rohani yang tidak untuk dipertontonkan, aktivitas yang bersifat pribadi. Itu sebabnya saya katakan aktivitas itu adalah saat teduh kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, benarkah bahwa saat teduh itu aktivitas yang membangun kedalaman? Benarkah bahwa saat teduh itu aktivitas yang bisa membuat kehidupan kita tangguh? Ya. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang mengajarkannya. Yesus menunjukkan akibat dan hasil yang diperoleh kalau kita membangun dasar yang dalam, kalau kita berakar yang kuat ke dalam. Dikatakan bahwa bangunan apa yang berdiri di atasnya, yang ditopang akar, yang ditopang oleh pondasi atau dasar, itu tidak dapat digoyahkan oleh situasi apapun. Saat teduh, saudara dan saya, itu penting menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Saya ingin buktikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa saat teduh itu menggambarkan prinsip yang Yesus ajarkan bagaimana membangun kehidupan yang tangguh, kokoh. Yang pertama, kita akan belajar bahwa saat teduh itu selalu kita lakukan secara pribadi. Saat teduh dilakukan secara pribadi. Kita datang kepada Tuhan. Ingat Yesus mengajarkan orang yang membangun rumah yang kokoh itu disamakan dengan apa? Setiap orang yang datang kepadaku. Setiap orang. Tiap-tiap orang, masing-masing orang. Artinya ini adalah aktivitas rohani yang personal, pribadi. Jadi saat teduh itu adalah kita datang secara pribadi, waktu pribadi kita sendiri dengan Tuhan. Kita sendiri dengan Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan. Ini bicara tentang hubungan intim. Hubungan yang intim dan yang sangat dalam dengan Tuhan. Bukan hanya pribadi, bersifat pribadi. Bapak Ibu, sebab kita bisa saja datang secara pribadi. Tapi apakah kita intim dengan Tuhan? Apakah hubungan ini hubungan yang mendalam? Apakah hubungan ini adalah hubungan yang erat, intim dengan Tuhan? Untuk apa keintiman? Supaya kita bisa mengenal lebih dalam. Kita bisa mengenal lebih dekat. Kita bisa mengenal lebih banyak lagi. Sampai kepada hal-hal yang bersifat pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Keintiman membawa kita pada pengenalan yang lebih terbuka. Sebab kalau kita tidak kenal, kita tidak akan percaya. Kalau kita tidak percaya, maka kita tidak mungkin melakukan apa yang Yesus suruh kepada kita untuk dilakukan. Sekali lagi, datang secara pribadi dengan Tuhan, bangun hubungan bersifat pribadi tapi intim dan dalam. Karena kedalaman dan keintiman membawa kita kepada pengenalan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan percaya kepada Tuhan. Tingkat pengenalan kita menentukan tingkat kepercayaan kita. Level pengenalan kita selalu berbanding lurus dengan level kepercayaan kita. Kalau kita mengenal, kita percaya. Kalau kita percaya, kita akan mentaati Dia. Tapi kalau kita tidak kenal, kita tidak akan mungkin percaya Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada perkataannya, bagaimana mungkin kita akan melakukan perkataan Tuhan? Kalau kita tidak melakukan perkataan Tuhan, hidupmu itu seperti bangunan yang dibangun di atas pasir. Ayat-ayat berikutnya dikatakan orang yang mendengar, datang kepadaku, mendengar tapi tidak melakukan.
Yesus bilang dia seperti membangun rumah di atas pasir. Waktu air bah datang, waktu banjir datang, ingat banjir, air bah itu selalu menyerang pondasi. Karena dibangun di atas pasir, gampang sekali dirobohkan, gampang sekali hancur. Alkitab tulis gini, kerusakannya sangat fatal, sangat parah. Saya percaya kita tidak mau kehidupan kita babak belur. Saya percaya kita nggak mau kehidupan kita gampang ditaklukkan. Jadi Bapak Ibu, saat teduh itu yang pertama dilakukan secara pribadi. Datang kepada Tuhan secara pribadi. Yang kedua, apa sih yang dilakukan waktu kita saat teduh? Berdoa. Bapak Ibu kalau pernah beli Alkitab dalam bentuk buku, waktu Bapak Ibu buka lembar pertama itu ada sebuah lembaran, ya, lembaran penuntun saat teduh. Ya, apa yang harus dilakukan pertama? Kita datang kepada Tuhan. Langkah berikutnya berdoa. Langkah berikutnya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Langkah berikutnya melakukan. Serta lihat, itu panduan saat teduh. Datang secara pribadi dengan Tuhan. Saat teduh berikutnya yang kita lakukan adalah berdoa. Benarkah bahwa berdoa itu bersifat pribadi dan aktivitas yang tidak dilihat oleh orang lain? Mari kita lihat apa yang Yesus ajarkan. Bapak Ibu, saya percaya Yesus memiliki kehidupan doa yang pribadi dengan Bapa di surga. Daniel punya kehidupan doa secara pribadi. Ya, Daud, bahkan semua tokoh-tokoh Alkitab yang tangguh, yang kuat, mereka punya kehidupan doa pribadi yang baik dengan Tuhan. Nah, coba lihat Matius pasal 6 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Siapa orang munafik? Ya, orang yang mau kelihatan baik saja, menutupi semua hal yang buruk, ya, lalu tampil ya dengan memakai topeng. Yesus bilang, dalam hal berdoa jangan seperti orang munafik. Seperti apa orang munafik? Dikatakan selanjutnya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Loh, Yesus bilang orang-orang munafik, ya, orang-orang yang ingin kehidupan beragamanya itu justru inginnya dipertontonkan. Dalam hal berdoa, Yesus bilang, jangan lakukan seperti itu. Ya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Perhatikan, supaya mereka dilihat orang. Dalam hal berdoa, jangan lakukan aktivitas itu sebagai aktivitas untuk dilihat orang. Itu aktivitas membangun ke atas. Aktivitas yang memang sengaja dipertontonkan. Tapi lihat apa yang Yesus katakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Ya pujian orang. Wah, saleh ya. Wah, rohani banget. Ya, di pinggir jalan berdoa, di ibadah berdoa. Ya, sengaja melakukan aktivitas doanya untuk dipertontonkan. Yesus bilang, kau sudah dapat upahmu. Apa upahmu? Pujian manusia. Artinya, tidak ada upah yang datang dari surga untuk aktivitas yang hanya untuk dipertontonkan. Bagaimana selanjutnya? Ini nasihat Tuhan ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Cukup? Tidak. Kemudian tutuplah pintu. Kenapa harus ditutup? Supaya tidak dilihat orang. Artinya ini bersifat pribadi. Bukan berarti setiap kali kita mau berdoa, kita harus masuk kamar.
Enggak Bapak Ibu. Ada doa-doa yang harus kita bangun secara pribadi sebagai bentuk aktivitas rohani yang sangat pribadi dengan Tuhan, personal kita dengan Tuhan. Tapi ada aktivitas-aktivitas yang perlu dibangun dalam kebersamaan. Nah, tapi yang Yesus maksudkan di sini adalah bahwa betapa penting kemudian berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Nah, coba Bapak Ibu, ya, apa sih yang sebenarnya yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita? Ya, dikatakan ya bahwa tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, lewat ayat ini Tuhan mau supaya kita sadar bahwa kehidupan doa itu bersifat pribadi, bukan konsumsi publik. Bukan untuk dipertontonkan. Pertanyaan saya sederhana. Kapan terakhir kali kita masuk ke dalam kamar sendirian dan kita berdoa kepada Bapa di surga? Tahukah kita Bapak Ibu bahwa disitulah kesungguhan hati kita sedang diuji. Apakah kita mengerjakannya dengan serius, dengan kerinduan, dengan hasrat yang membara kepada Tuhan atau tidak. Kalau rame-rame Bapak Ibu, kita bisa serius. Kenapa? Karena kiri kanan kita lihat kita. Karena banyak orang yang melihat kita. Tapi kalau sendirian, semuanya akan tersingkap. Saya coba merenungkan. Kebanyakan kita menghindari kesendirian. Karena bagi kita kesendirian adalah kesepian. Justru kesendirian adalah kesempatan kita untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Yesus selalu punya waktu-waktu sendiri dengan Bapanya di surga. Saya percaya kalau Yesus mengerjakan itu, maka ini juga bagian yang penting untuk kita membangun kehidupan yang kuat. Punya waktu sendiri dengan Tuhan untuk berdoa. Itu salah satu bagian dari saat teduh kita. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa saat teduh itu bersifat pribadi. Saat teduh itu adalah membangun kekuatan kehidupan kita yang kuat, tangguh, kokoh dan tidak terkalahkan. Yang ketiga, apa sih yang kita lakukan waktu kita saat teduh? Sederhana. Kita datang secara pribadi dengan Tuhan, lalu kita berdoa. Ya, dan merenungkan firman Tuhan. Ingat apa yang Yesus ajarkan? Bahwa setiap orang yang datang kepadaku, lalu mendengar perkataanku. Itu sebabnya kita perlu membaca firman Tuhan. Tapi tidak berhenti membaca. Merenungkan firman Tuhan. Mengizinkan perkataan Tuhan mengajari kita. Yesus bilang datang sama Dia. Dengarkan apa yang Yesus ingin sampaikan kepada kita. Dan supaya kita bisa melakukannya. Bangun dasar itu berhubungan dengan datang, dengar perkataan Tuhan dan melakukan. Kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Nah, saya mau tunjukkan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani sedang menjelaskan tentang Yesus Kristus. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus adalah gambar wujud Allah. Dan Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yesus menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Firman Tuhan yang penuh kekuasaan itu menopang segala sesuatu. Menopang itu fungsi apa Bapak Ibu?
pondasi, fungsi dasar. Menopang itu fungsi apa lagi? Fungsi akar. Jadi Bapak Ibu, bicara pondasi kehidupan, kita sedang bicara tentang bagaimana kemudian kita mengizinkan firman Tuhan menopang seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan menopang segala sesuatu. Dasar, akar, itu bicara tentang pondasi kehidupan. Itu bicara tentang perkataan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, datang secara pribadi, berdoa dan merenungkan firman Tuhan, itu adalah aktivitas menjumpai Tuhan yang adalah sumber. Kita tuh seringkali merasa cukup datang sama pendeta. Kita berpikir cukuplah, yang penting kita datang sama Bapak Gembala. Bapak Ibu, enggak ada yang salah datang kepada pendeta, datang kepada gembala untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan, untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara bahwa gembala, pendeta, penginjil, rasul, nabi, guru itu hanya pelengkap. Efesus pasal 4 Paulus bilang begini, bahwa Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, gembala-gembala, pemberita Injil, pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan tubuh Kristus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi nabi, rasul, gembala, penginjil, guru itu pelengkap, bukan sumber. Yang sumber adalah Tuhan. Makanya Yesus bilang begini, datang kepadaku. Tiap-tiap orang, masing-masing kita harus datang kepada Tuhan. Wow. Fungsi akar menopang pohon yang tumbuh di atasnya. Fungsi dasar menopang bangunan yang berdiri di atasnya. Firman Tuhan juga punya fungsi menopang semuanya. Betapa pentingnya saat teduh datang kepada Tuhan, berdoa bicara kepada Tuhan, lalu renungkan firman Tuhan, biarkan Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Dan yang terakhir jelas, Tuhan mau gini, lakukan. Bapak Ibu, mari kita bangun sebuah budaya baru, kesukaan sebuah cara hidup bersaat teduh. Sebab itu adalah aktivitas rohani di mana kita sedang membangun kehidupan yang tangguh, kehidupan yang tidak mudah digoyahkan, bahkan tidak dapat digoyahkan, tidak tergoncangkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bersaat teduh, kita sedang membangun kedalaman. Ingat bahwa kedalaman dasar itu menentukan kekuatan bangunan yang sedang kita bangun di atasnya. Kiranya Tuhan menemukan setiap kita punya pondasi yang kuat, dasar yang dalam, akar yang dalam. Dan kiranya firman Tuhan menopang seluruh kehidupan kita. Saya mau selesai dengan satu ayat ini. Ini ayat sebelum Yesus kemudian mengajarkan prinsip kebenaran ini. Lukas 6 ayat 46. Dari kalimat inilah kemudian Yesus mengajar prinsip kebenaran yang kita sudah dengar tadi. Perhatikan sebuah problem yang sedang datang dalam hidup banyak orang percaya. Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara bisa lihat Yesus sendiri terheran-heran. Ada banyak orang berkata dia Tuhan, dia penguasa tunggal, dia pribadi yang hebat.
tapi perkataan Tuhan tidak mereka lakukan. Kenapa mereka tidak lakukan? Sederhana, karena mereka tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak mengenal. Kenapa mereka tidak mengenal? Mereka tidak pernah datang secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, itu sebabnya kemudian Yesus menyodorkan sebuah prinsip kebenaran. Kalau kita mau membangun kehidupan yang tangguh, jangan cuma datang mendengarkan. Saudara harus sampai melakukan. Fokuslah pada membangun kedalaman, membangun dasar. Datang kepada Tuhan secara pribadi, dengarkan firman-Nya dan lakukan. Engkau sedang membangun sebuah kehidupan yang tidak dapat digoyahkan. Ayo saat teduh. Bapak Ibu, selamat bersaat teduh menjadi sebuah budaya cara hidup orang-orang yang rindu punya kehidupan yang tangguh. Tuhan memberkati kita semua. Mari ambil waktu sejenak untuk kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Saya percaya bahwa Tuhan suka berbicara kepada semua orang. Apa yang kita dengar hari ini adalah sebuah firman Allah yang disampaikan kepada semua orang. Tapi ada waktunya Tuhan ingin menyampaikan sesuatu secara pribadi dengan kita. Ada hal-hal yang memang khusus Tuhan mau sampaikan hanya untuk kita. Dan untuk itu Yesus perlu menunggu waktu di mana hanya Dia dengan saudara sendirian. Di tempat di mana orang lain tidak melihat. Di tempat itu kita kemudian datang kepada Tuhan. Mendengarkan arahannya. Mendengarkan nasihat tuntunan Tuhan secara pribadi untuk menguatkan kita, untuk menunjukkan jalan-jalannya, untuk memberikan solusi, untuk memberikan kekuatan supaya kita dapat menjalani kehidupan yang berkemenangan. Dan Tuhan mau menyampaikan isi hatinya hanya untuk kita. Itu sebabnya mari kita membangun sebuah kehidupan, sebuah aktivitas dalam kesendirian kita dengan Tuhan melalui saat teduh kita setiap hari. Ada banyak orang jalani hari-hari seperti sekarang ini. Mereka ada di dalam ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebimbangan. Bahkan tidak sedikit yang menjadi putus asa dan kecewa. Ada banyak orang mulai mempertanyakan Tuhan dengan kondisi-kondisi tekanan-tekanan yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau kita sampai pada situasi seperti itu, mari coba lihat sampai kedalaman hati kita. Jangan-jangan kita tidak membangun kedalaman dasar. Kita tidak berakar di dalam Dia. Kita mudah digoyahkan. Kita mudah menjadi takut. Kita mudah menjadi khawatir. Kita mudah menjadi bimbang. Kita mudah menjadi putus asa. Kita tidak fokus pada kedalaman, kita fokus pada permukaan, kita fokus pada aktivitas-aktivitas yang dapat dilihat oleh banyak orang. Kita lebih suka membangun ke atas, kita tidak suka membangun kedalaman, di mana hanya kita dengan Tuhan di tempat tersembunyi yang orang lain tidak lihat. Tapi justru di tempat itulah Tuhan mau mengerahkan semua kekuatannya. Yesaya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bapak Ibu, jangan fokus pada aktivitas yang hanya dilihat oleh orang lain. Mari ambil waktu saat teduh, ambil komitmen. Mulai hari ini aku akan bangun keintimanku dengan Tuhan lewat saat teduh. Aku akan berdoa. Aku akan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Karena waktu aku melakukannya, aku sedang membangun kehidupan yang tangguh. Aku sedang membangun kedalaman dasar yang akan menopang kehidupanku menjadi bangunan hidup yang tidak mudah digoyahkan, tidak dapat digoyahkan. Aku sedang berakar ke dalam.
menemukan sumber sebuah kekuatan yang kemudian akan menopang apa yang sedang terbangun di atasnya. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya prinsip kebenaran yang sederhana ini menjadi sebuah motivasi yang kuat untuk kami kemudian memperbaharui komitmen kami untuk lebih dekat, lebih dalam, lebih intim dengan Tuhan. Di setiap waktu-waktu sendiri kami dengan Tuhan, waktu kami bersaat teduh, kiranya kami terus dalam terang firman-Mu yang menopang segala kehidupan kami. Terima kasih, kiranya kebenaran ini jadi berkat buat setiap kami. Bagi Tuhan segala pujian, bagi Tuhan segala hormat, kejayaan, dan keagungan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kemenangan. Kita terima berkat ini di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.